Om Swastiastu. Selamat sore anak-anak. Bagaimana kabarnya semua? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan yang sehat dan baik ya. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan memaparkan kepada kalian salah satu contoh soal sebagai bentuk Ibu memfasilitasi kalian bagi anak-anak yang memahami atau cara belajarnya itu dengan cara dijelaskan. Ya, karena Ibu paham tidak semua anak-anak akan paham dengan cara hanya membaca LKPD atau modul yang Ibu berikan. Baik, berikut merupakan salah satu contoh sifat-sifat logaritma yang sebelumnya soalnya telah ada pada modul yang Ibu kirimkan. Nah, Ibu ambil satu contoh soal yakni hasil dari 3 log 25 kali 5 log 81 tambah 4 log 2 per 3 log 36 kurang 3 log 4 adalah. Nah, kita mengetahui bahwa dalam soal tersebut ada pembilang dan penyebut. Maka mari kita selesaikan satu persatu. Kita fokus terlebih dahulu pada pembilangnya. Ya. Kemudian, hal yang harus kalian lakukan adalah identifikasi bentuk-bentuk logaritma tersebut, yang manakah yang dapat kalian sederhanakan atau terapkan sifat-sifat logaritma. Nah, salah satu bentuk yang dapat kita sederhanakan atau kita terapkan sifat-sifat logaritmanya adalah 3 log 25. Jadi, 3 log 25 dapat kita ubah jadi 3 log 5 pangkat 2. Karena 25 itu bentuk eksponennya adalah 5 pangkat 2. Begitu juga pada 5 log 81. 81-nya dapat kita ubah menjadi 3 pangkat 4. Karena 81 bentuk eksponennya adalah 3 pangkat 4. Nah, begitu pula ya, 4 log 2. 4 dapat kita ubah bentuknya menjadi 2 pangkat 2 log 2. Ya, nah, sedangkan pada penyebutnya yang dari 3 log 36 kurang 3 log 4 dapat kita gunakan sifat menjadi 3 log 36 per 4. Nah, sebelumnya kita berfokus pada 3 log 5 pangkat 2 dan 5 log 3 pangkat 4. Nah, kedua bentuk ini dapat kita terapkan sifat A log B pangkat N sama dengan N kali A log B. Nah, sedangkan untuk 2 pangkat 2 log 2 itu dapat kita terapkan sifat sebagai berikut, yaitu A pangkat M log B pangkat N sama dengan, nah, pangkat dari numerus per pangkat dari bilangan pokok atau basis kali A log B. Sehingga 2 yang sebagai numerus di sini dapat juga kita buat sebagai 2 pangkat 1. Sedangkan bilangan pokoknya itu pangkat 2. Nah, kemudian untuk penyebutnya kita dapat gunakan sifat A log B per C sama dengan A log B kurang A log C. Nah, lalu karena tadi kita sudah menggunakan sifat apabila ada A log B pangkat N, maka N-nya dapat kita bawa ke depan menjadi 2 kali 3 log 5. Nah, 4-nya juga yang berasal dari 5 log 3 pangkat 4, sehingga 4-nya kita bawa ke depan, jadi 4 kali 5 log 3. Nah, sedangkan untuk 2 pangkat 2 log 2, ini dapat kita terapkan sifat yang tadi, yaitu pangkat dari numerus. Jadi 2 ini kan pangkat 1 ya. Jadi 1 per 2, 2-nya itu adalah pangkat dari basisnya. Ya, kali sisanya adalah 2 log 2. Jangan lupa operasinya juga kita samakan. Kalau di sini tambah, di sini juga tambah. Untuk penyebutnya yaitu 3 log 36 per 4. Jadi 36 bagi 4 adalah 9. Lalu kita lanjutkan. Nah, lalu kita kumpulkan 2 ya, 2 yang merupakan pangkat tadi di depan kali 4 ya, karena ini adalah operasi perkalian. Jadi kita kumpulkan ke depan
2 kali 4, sisa 3 log 5, 3 log 5, dan 5 log 3. Jadi 3 log 5 kali 5 log 3. Tambah 1/2 kali 2 log 2. Sedangkan untuk penyebutnya, kita ubah 9-nya jadikan bentuk eksponen 3 pangkat 2. Menjadi 3 log 3 pangkat 2. Nah, lalu kita dapat gunakan sifat A log B kali B log C sama dengan A log C. Pada bagian mana? Pada bagian yang ini, anak-anak. Ya, jadi karena di sini ada bentuk logaritma yang identik, yaitu 3 log 5, 5-nya sebagai numerus, itu sama dengan 5 yang sebagai basis log 3. Jadi apabila ada B sebagai numerus, itu sama dengan B yang sebagai bilangan pokok atau basis dalam operasi perkalian, maka akan tersisa A log C. Atau istilah sederhananya, B-nya itu dapat kita hilangkan, jadi tersisa A log C. Nah, kemudian karena tadi di depan itu adalah 2 kali 4, sehingga kita dapat operasikan langsung jadi 2 kali 4 sama dengan 8 kali, nah tadi kan 3 log 5 kali 5 log 3. 5-nya dapat kita gunakan sifat yang tadi, sehingga tersisa 3 log 3 tambah 1/2 kali, nah 2 log 2 itu adalah 1 ya anak-anak. Kemudian nah untuk penyebutnya yang tadi adalah 3 log 3 pangkat 2. Sama seperti sebelumnya, 2 atau pangkat dari numerusnya dapat kita bawa ke depan sehingga menjadi 2 kali 3 log 3. Lalu dapat kita selesaikan atau gunakan penerapan sifat-sifat yang lain seperti 8, kita tetap tulis 8 kali 3 log 3, kita ubah jadi 1 karena A log A itu sama dengan 1 ya. Kemudian tambah 1/2 kali 1 per 2 kali 3 log 3 itu jadi 1 ya, sama seperti yang tadi. Sama dengan 8 ya, karena 8 kali 1 adalah 8 tambah 1/2 kali 1 yaitu 1/2 per 2 kali 1 atau 2 ya. Nah, kemudian 8 tambah 1/2 ini dapat kita jadikan bentuk pecahan. Jadi dari 8 ini kita jadikan terlebih dahulu bentuk pecahan, kemudian kita samakan penyebut, lalu dapat dijumlahkan. Sehingga hasilnya adalah 17/2 per atau dibagi 2. Nah, karena pecahan dibagi lagi, dapat kita gunakan perkalian terbalik ya. Jadi dari 2/1 kita balik jadi 1/2 sehingga 17/2 kali 1/2. Hasilnya adalah 17/4. Jadi hasil dari 3 log 25 kali 5 log 81 tambah 4 log 2 per 3 log 36 kurang 3 log 4 adalah 17/4. Nah, setelah kita belajar satu contoh soal penerapan sifat-sifat logaritma, Ibu akan membawa anak-anak ke dalam contoh soal atau penerapan dari logaritma dalam kehidupan kita sehari-hari. Kali ini Ibu akan beranjak ke bidang kimia atau penerapan logaritma pada bidang kimia, yaitu untuk mencari derajat keasaman atau derajat kebasaan. Nah, apabila nanti kalian belajar kimia, kalian akan menemukan skala dari pH ini atau skala derajat keasaman ini. Kita bisa lihat, water atau air itu pH-nya adalah 7 ya. Nah, begitu juga seterusnya. Nanti kalian akan pelajari atau lebih fokus belajar pada bidang kimia. Nah, berikut merupakan pemaparannya. pH ya didefinisikan sebagai ukuran atau derajat keasaman atau kebasaan suatu zat.
Nilai keasaman atau kebasaan zat tersebut berhubungan dengan jumlah ion H+ untuk senyawa asam dan ion OH- untuk senyawa basa. Ketika zat tersebut berada dalam bentuk larutan, maka suatu zat atau larutan dikatakan asam jika nilai pH-nya kurang dari 7, yaitu pH lebih dari atau sama dengan 1 dan kurang dari 7 atau berkisar dari 1 sampai 7. Sedangkan suatu zat atau larutan dikatakan basa apabila nilai pH-nya lebih besar dari 7 atau pH lebih dari 7 dan pH kurang dari atau sama dengan 14 atau pH-nya berkisar dari 7 sampai 14. Sementara itu, zat atau larutan dikatakan netral apabila pH-nya sama dengan 7. Secara kualitatif, nilai pH suatu zat dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Berikut adalah rumusnya anak-anak. Jadi, pH itu merupakan derajat keasaman sama dengan negatif log mH untuk asam. Sedangkan pH itu sama dengan 14 kurang pOH untuk basa, di mana pOH ini merupakan derajat kebasaan atau tingkat kebasaan. Nah, dengan pOH itu juga dapat kita buat menjadi negatif log MOH, di mana MH itu merupakan konsentrasi dari ion H+, sedangkan MOH merupakan konsentrasi dari ion OH-. Nah, untuk mengerti ya, atau untuk memahami dari rumus-rumus pada derajat keasaman atau pH ini, maka mari kita coba satu contoh soal. Contoh soalnya sebagai berikut, ya, Ibu pindahkan sebentar. Misal, suatu larutan asam asesat mengandung 0,01 M, di mana M ini maksudnya molar ya, atau mol, ion H+. Maka pH larutan asam asesat adalah yang pertama, pH sama dengan negatif log MH. Jadi kita gunakan rumus yang pH. Mengapa? Karena ini kita mencari larutan asam ya, untuk asam ya, zat asam atau larutan asam. Nah, kemudian karena MH-nya sudah diketahui, di mana larutan asam asesat tersebut mengandung 0,01 molar ion H+. Jadi kita ganti MH-nya menjadi 0,001. Nah, apabila kita menemui log, kemudian bilangan desimal, untuk memudahkannya, kita dapat jadikan terlebih dahulu menjadi bilangan pecahan ya. Karena 0,001 ini bisa dapat kita ubah menjadi 1/1000. Nah, lalu 1000 pada penyebut dapat kita sederhanakan bentuknya ke dalam bentuk eksponen atau perpangkatan menjadi 10 pangkat 3. Jadi ini 1/10 pangkat 3. Lalu kita bawa 10 pangkat 3 ini ke atas atau kita jadikan dia pangkat negatif. Sehingga menjadi negatif log 10 pangkat negatif 3. Nah, karena sebelumnya pada awal pertemuan pernah Ibu jelaskan apabila kalian menemui soal yang tidak tertera basisnya, maka basis tersebut adalah 10 ya. Jadi, kita juga dapat buat menjadi negatif 10 log 10 pangkat negatif 3. Lalu dapat kita gunakan sifat A log B pangkat N sama dengan N kali A log B, atau pangkat dari numerus ini kita bawa ke depan. Sehingga hasilnya adalah negatif kali negatif 3 kali 10 log 10. Di mana 10 log 10 itu adalah 1. Dan negatif 3 kali 1 adalah negatif 3.
Sehingga negatif kali negatif 3 hasilnya positif 3. Jadi, pH larutan asam asetat yang mengandung 0,01 molar ion H+, adalah 3. Baik, itu tadi pemaparan Ibu mengenai salah satu contoh sifat-sifat logaritma atau penerapan sifat-sifat logaritma dan penerapan logaritma dalam bidang kimia atau kehidupan sehari-hari. Anak-anak, jangan lupa bahwa seperti pepatah, puntul-puntul tiuke, yang sangih pedas dari mangan. Artinya, setumpul-tumpulnya pisau, kalau diasah pasti akan tajam. Atau bahasa sederhananya, apabila kalian merasa awalnya susah tetapi terus berlatih, maka lama-kelamaan kalian akan bisa. Baik, sekian pemaparan Ibu tadi, begitu juga dengan pemberian motivasi kepada anak-anak agar kalian lebih semangat lagi dalam belajar. Nah, apabila anak-anak memiliki pertanyaan terkait logaritma atau hal-hal yang belum kalian pahami terkait pembelajaran sebelumnya, dapat kalian tanyakan dengan cara PC atau japri ke WA Ibu atau dapat kalian tanyakan besok di kelas. Jadi, sampai jumpa besok di kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan di hati anak-anak. Akhir kata, Ibu akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat belajar dan semangat. Sampai jumpa.